Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Furqan ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam rangka pengajian mengkaji ulang metode hisab Muhammadiyah. Muhammadiyah saya kira sudah kita tahu bersama, penentuan awal bulannya itu menggunakan hisab. Selain membahas masalah hisab, kita juga akan mencoba memprediksi kapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, itu mengeluarkan pedoman hisab Muhammadiyah. Nah, Bapak dan Ibu saya kira bisa membaca buku ini, bisa di-download di website Muhammadiyah ya. Di dalam buku pedoman ini dijelaskan bagaimana cara menentukan waktu-waktu ibadah ya. Yang pertama penentuan waktu salat, penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan Qamariyah, dan penentuan kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, terkait kita menjelang Ramadan, kita akan membahas metode hisab dalam rangka penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah saya kira ya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah, hisab dan ru'yah itu sama-sama kedudukannya. Jadi pimpinan Pusat Muhammadiyah mengakui bahwa hisab dan ru'yah itu sama kedudukannya, bisa dipakai sebagai penentu pelaksanaan ibadah, bisa dipakai sebagai penentu awal bulan, sebenarnya bisa ya. Kenapa demikian? Ya karena dua hal ini, metode ini saling berkait ya, kayak mata uang ya kira-kira ya, ada dua sisi mata uang. Jadi metode ru'yah itu dalam rangka untuk memastikan misalnya awal bulan masuk ya, kemudian nanti berulang-ulang metode ru'yah itu dilakukan tiap bulan, nanti bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lalu beratus-ratus tahun. Dari hasil observasi itu, dari hasil metode ru'yah itu dibuat sistem data ya. Lalu data itu dibuat nanti rumusan, lalu muncullah hisab. Oh ternyata ini pergerakan matahari, pergerakan bulan teratur ya. Ya tiap hari sekian derajat pergerakannya, sebulan sekian derajat, setahun. Oh ternyata ada siklusnya. Jadi dari observasi itu menjadi hisab ya. Nah nanti hisab itu bisa nanti dikoreksi lagi ya. Jadi misalnya hasil perhitungan ini betul apa tidak. Kalau masih tidak sesuai dengan pergerakan benda langit di lapangan ya, maka metode hisab itu harus dikoreksi oleh data-data terbaru dari hasil observasi. Ya. Nah, jadi Muhammadiyah memandang hisab dan ru'yah itu sama-sama bisa digunakan sebagai penentu pelaksanaan ibadah. Bisa sebagai penentu awal waktu sholat, ya, awal bulan, ya, termasuk gerhana tadi. Namun Muhammadiyah lebih memilih hisab di sini ketimbang ru'yah, ya, ketimbang ru'yah. Metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah namanya adalah hisab hakiki
Kemudian memakai kriteria wujudul hilal dan pemberlakuannya itu satu wilayah kesatuan hukum. Kalau kita di Indonesia, satu wilayah kesatuan hukum Republik Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke. Istilahnya disebut dengan wilayatul hukmi. Ya. Apa yang dimaksud dengan hisab hakiki di sini? Ya, hisab itu ternyata Bapak Ibu banyak ragamnya, banyak macamnya. Ya. Ada, kalau memperhatikan perhitungannya, ya, ada perhitungan yang sederhana, ya, merata-ratakan saja. Itu namanya hisab urfi. Penentuan awal bulan Komariah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dengan perhitungan rata-rata. Rata-rata itu gimana maksudnya? Umur bulan itu kan 29 30 ya, bisa 29 bisa 30. Lalu dibuat kaidah. Kaidahnya bagaimana kalau dalam hisab urfi itu? Dibuat kaidah bulan-bulan ganjil, bulan ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11 itu umur bulannya genap 30 hari. Jadi umur bulan ganjil, bulan-bulan ganjil umurnya genap, begitu. Sementara bulan genap, bulan-bulan genap, bulan kedua, ke-4, ke-6, ke-8 dan ke-10 itu ganjil 29. Nah, kecuali nanti di bulan ke-12. Di bulan ke-12 itu nanti ada perhitungan tahun pendek dan tahun panjang, tahun kabisat dan tahun basita. Kalau tahun panjang, maka bulan ke-12-nya itu 30 hari, kalau tahun pendek hanya 29 hari. Nah, itu hisab urfi itu mematok umur bulan seperti itu permanen. Kalau permanen seperti itu, Ramadan itu bulan keberapa Bapak dan Ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Kalau memakai kaidah hisab urfi, maka Ramadan selalu genap umurnya 30 hari. 30 hari terus. Itu kalau memakai hisab urfi. Nah, hisab urfi ini masih dipakai beberapa wilayah di Pulau Jawa, mungkin ada yang masih memakai itu. Hisab urfi Abuge atau sekarang Asapon kan namanya itu. Itu ya tadi memakai kriteria kaidah hisab urfi. Nah, menurut Muhammadiyah hisab urfi ini tidak akurat. Kenapa? Ya karena tadi mematok bulan-bulan tadi 30 29 dipatok seperti itu. Padahal dalam kenyataannya tadi Ramadan itu bisa 30 hari umurnya, kadang bisa 29 begitu. Kalau dipatok rata semua 30 hari berarti ini tidak akurat. Ya. Nah, karena tidak akurat ini, maka Muhammadiyah tidak memakai hisab urfi ini sebagai hisab yang digunakan sebagai penentu pelaksanaan ibadah. Lalu apa yang dipakai? Yang dipakai adalah namanya hisab hakiki. Nah, hisab hakiki ini didasarkan pada pergerakan faktual bulan mengelilingi bumi sedetil-detilnya lah, kira-kira begitu. Nah, dengan perhitungan yang presisi, sehingga nanti bisa diperhitungkan kapan bulan matahari terbenam, kapan bulan terbenam, berapa derajat bulan di atas ufuk. Jadi nanti tergambar itu berapa derajat bulan di atas ufuk. Kalau hisab urfi tadi tidak ada berapa derajat bulannya, nggak ada itu. Yang ada adalah bulan ganjil 30 hari, bulan genap 29. Tapi kalau hisab hakiki, Ramadan bulan ini 29 apa 30? Oh, dihitung dulu ini. Apakah bulan pada tanggal 29 itu di atas ufuk apa tidak? Nah, kalau di atas ufuk maka Ramadan cukup 29 saja. Nah, kalau nanti
di bawah ufuk negatif, maka nanti bulan yang bersangkutan digenapkan menjadi 30 hari, yaitu hisab hakiki ya. Kemudian kriterianya adalah wujudul hilal ya. Wujud hilal di sini. Hilal itu ya bulan sabit ya, bulan sabit. Kalau dalam fase-fase bulan kan ada bulan mati, kemudian nanti beberapa hari berikutnya nanti menjadi membesar sabit begitu, lalu membesar lagi sampai nanti separuh menjadi purnama, lalu nanti mengecil menjadi bulan sabit tua dan kembali menjadi bulan mati ya. Nah, pengertian wujudul hilal di sini adalah tidak dalam pengertian bisa dilihat enggak ya, tidak dalam pengertian bisa dilihat, karena tadi kan yang dipakai hisab saja, tidak dalam pengertian bisa dilihat, tapi menunjukkan bahwa secara geometri bulan itu berada di atas ufuk. Ufuk itu garis pembatas antara bagian langit yang kelihatan dengan yang tidak terlihat. Kalau kita di pantai ya berarti permukaan air laut itu ufuk. Kalau kita di pegunungan ya pepohonan itulah ufuknya ya. Nah, dalam matematika ufuk itu garis nol ya, garis nol. Nah, kalau bulan berada di atas garis nol itu, di atas ufuk, maka disebut wujud ya, wujud. Jadi sekali lagi ini tidak dalam pengertian bisa dilihat ya, tapi secara hukum bulan sudah di atas ufuk, buktinya dia di atas apa? Di atas nol ya dalam perhitungan tinggi bulannya. Apa kriteria wujudul hilal ini? Nah, di sini dijelaskan ada 3 kriterianya. Ini ada beberapa istilah astronomi ya di sini. Yang pertama, sudah terjadi ijtima atau istilah lain konjungsi. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, pada saat matahari terbenam, piringan atas dari bulan itu di atas ufuk. Artinya bulannya terlambat terbenamnya. Terdahulu matahari terbenam, baru nanti bulan belakangan terbenam. Kalau bulan terlambat terbenamnya, artinya bulan di atas ufuk. Dan itu disebut bulan sudah wujud tadi, sudah wujud. Ya. Nah, ketiga-tiga prasyarat ini harus terpenuhi. Salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut awal bulan besok harinya itu. Apa yang dimaksud dengan ijtima? Ya. Ijtima ini bahasa kitanya berkumpul. Ya. 3 benda langit berkumpul. Ya. Berkumpul dalam satu garis bujur astronomi yang sama. Nah, ini ada matahari. Ya. Kemudian ada bulan dan ada bumi ya. Bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Ada satu saat nanti bulan mengelilingi bumi itu pas bulan itu berada di antara matahari dan bulan dan segaris. Segaris itulah disebut dengan ijtima atau bahasa lainnya konjungsi ya, konjungsi. Nah, saat ijtima ini sebenarnya adalah patokan awal perhitungan umur bulan Komariah. Ya, patokan awal ketika menghitung umur bulan Komariah. Ya. Sampai nanti terjadi ijtima berikutnya lagi. Nah, kalau terjadi ijtima berikutnya, nah itulah lamanya umur 1 bulan Komariah yang disebutkan sekitar 29 atau 30 hari ya. Nah, pada saat ijtima yang pertama ini ya, nah ini kan terus berputar ya, bumi mengelilingi matahari sampai ke sini, sampai ke posisi yang kedua ini ya, sampai di sini.
kemudian bulan juga berputar, ya, sampai ke posisi di sini bulan. Nah, kalau sampai di posisi P itu, ya, itu kan sejajar ya garis bulan, nah, garisnya sejajar begitu, di bawah juga garisnya sejajar. Nah, ini sebenarnya bulan sudah satu kali putaran mengelilingi bumi, 360 derajat sudah bulan itu mengelilingi bumi, ya. Dalam bahasa astronomi ini disebut dengan periode Sidris namanya. Lamanya itu 27 hari, 7 jam, 43 menit, 11,5 detik. Tapi periode Sidris yang 27 hari sekian ini tidak dipakai sebagai ukuran umur 1 bulan, tidak dipakai, Pak. Kalau ini dipakai sebulan 27 sampai 28 hari aja kalau ini yang dipakai. Nah, pendek benar. Kenapa kada dipakai? Karena kita lihat 3 benda langit yang pada posisi kedua ini belum lurus dengan matahari. Belum lurus. Ya kan ini? Nah, ini bulannya masih kada lurus lawan matahari. Supaya lurus bagaimana? Oh, perlu lagi beberapa hari, ya. Nah, ini bulan bergerak naik ke sini, lalu sampailah pada posisi ijtimah yang kedua. Ya, ijtimah yang kedua. Nah, ini posisi yang kedua, ijtimah yang kedua. Berapa hari ini periodenya? Nah, ini lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Ini dalam astronomi disebut dengan periode sinodis namanya. Sinodis bulan. Jadi ada sidris, ada sinodis. Nah, inilah umur 1 bulan Komariah, ya, rata-ratanya yang diukur dari saat terjadi kesejajaran tadi sampai ke sejajaran berikutnya lagi yang lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,9 detik. Nah, ini sama apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa umur bulan itu hakaza 3 kali, 30, kemudian hakaza, lalu melipat ibu jari, artinya 29. Jadi umur bulan itu bisa 30, bisa 29. Nah, ini bisa kita lihat di sini 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8. Nah, kadang yang ganjil 12 jam 44 menit 2,8 detik itu dibulatkan menjadi 1 hari, ya, digenapkan begitu. Jadi ada yang 30, nanti ada yang 29. Nah, ini yang dimaksud dengan ijtimah. Nah, jadi awal bulan itu harus diawali dengan terjadinya ijtimah dulu. Ini dihitung dalam perhitungan hisab. Sekarang mudah sudah melakukan perhitungan ini. Yang syarat yang kedua tadi adalah ijtimah terjadi sebelum terbenam matahari, ya. Oh, kenapa perlu ada terbenam matahari? Oh, ternyata waktu ijtimah tadi, waktu kesejajaran 3 benda langit itu bisa terjadi kapan saja. Bisa tengah hari, bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa malam, bisa dini hari, bisa kapan saja itu. Nah, kalau ijtimah dijadikan penentu awal bulan nanti membingungkan, Pak. Kalau ijtimahnya tengah hari, awal bulan berarti pas tengah hari lah gitu lah. Kan bingung nih. Yang pagi tadi itu tanggal berapa, yang imbah tengah hari ini tanggal berapa itu? Kalau ijtimahnya dijadikan patokan awal hari, ya. Nah, patokan awal hari ini dipakai adalah terbenam matahari. Nah, di dalam Islam patokan awal hari itu adalah terbenam matahari. Hari ini hari apa, Pak? Hari Sabtu, ya. Nah, sejak matahari terbenam tadi itu dalam Islam disebut malam Ahad, ya. Nah, jadi Ahadnya udah dimulai tadi sejak terbenam matahari tadi. Ya. Nah, syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam, ya,
bulan terlambat terbenamnya. Nah, bukti terbenamnya terlambat itu menunjukkan bahwa bulan itu ada di atas ufuk. Ada di atas ufuk. Nah, ini matahari terbenam, ini. Nah, syaratnya bulan itu harus terlambat terbenam. Terlambat berarti bulan ada di atas ufuk. Nah, ada di atas ufuk ini sekali lagi tadi tidak dalam pengertian harus terlihat. Tidak harus dalam pengertian harus terlihat. Secara hukmi, secara hukum bulan ada di atas ufuk berapapun ketinggiannya, ya. Nah, ufuk itu dalam bahasa matematika itu 0 derajat, ya. Berarti kalau di atas ufuk berarti tinggi bulannya, ya, yang penting lebih besar dari 0, kira-kira gitu ya. Yang penting tinggi bulan itu lebih besar dari 0 derajat, 0,1. Nah, itu sudah lebih dari 0. Berarti sudah wujud. Nah, 3 kriteria inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam rangka menentukan kapan tanggal 1, apakah besok itu tanggal 1 atau besok itu masih menggenapkan bulan sebelumnya, tergantung 3 hal ini terpenuhi secara bersama-sama atau tidak. Ya. Kalau sudah diputuskan misalnya besok tanggal 1, maka wilayah berlakunya keputusan itu seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi kada Bapak Paruan kada. Ya. Istilahnya di sini wilayatul hukmi, ya. Jadi wilayah berlakunya hasil perhitungan itu berlaku ke wilayah kesatuan hukum Republik Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Oh, dari Sabang sampai Merauke itu panjang sekali hamparan daratannya dan lautan. Kalau misalnya wilayah Indonesia terbelah bagaimana? Ada wilayah yang di bawah ufuk, ada wilayah yang di atas ufuk setelah dihitung misalnya. Misalnya dihitung Sulawesi itu masih negatif misalnya. Tapi Kalimantan ke sebelah barat, ke Sumatera itu sudah positif. Bagaimana? Bagaimana wilayah yang masih negatif? Oh, ini pernah terjadi, Pak. Pernah terjadi dan pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan wilayah yang negatif umpat wilayah yang positif. Nah, jadi bersamaan tanggal 1-nya dengan memakai kaidah wilayatul hukmi ini tadi. Wilayatul hukmi. Nah, kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab, ya? Ada beberapa alasan, ya. Yang pertama, ya, semangat Al-Quran itu hisab. Nah, yang kedua, ada hadis yang berbicara tentang ru'yah, begitu ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdurullah. Ini menurut Muhammadiyah perintah ru'yah pada hadis itu perintah yang ada ilatnya, ada alasannya, begitu. Ya. Perintah yang disertai dengan alasan hukum. Ya. Nah, nanti alasannya kita jelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, alasan astronomi, ya, bahwa kalau dibandingkan 2 metode tadi, ru'yah dengan hisab, ketika mau membuat kalender, ya, tadi kan penentuan awal bulan itu bisa dengan ru'yah, bisa dengan hisab. Nah, ketika mau membuat kalender mulai Muharram sampai Zulhijjah, ya, 12 bulan, itu kalau menggunakan metode ru'yah kesulitan. Tidak ada tanggal yang pasti kalau pakai metode ru'yah. Betul ya, Pak? Ya? Kenapa? Karena kalau ingin menentukan tanggal 1, ya, menunggu dulu di tanggal 29. Kelihatan apa tidak ru'yatnya? Berhasil apa tidak ru'yat? Kalau berhasil, baru besok diputuskan tanggal 1. Kalau tidak berhasil,
Oh, besok tidak tanggal 1 tapi menggenapkan menjadi 30 hari. Jadi kadang-kadang ini membuat kalender yang bagus ru'yah itu. Tapi dengan hisab bisa, Pak. Dengan hisab bisa. Nah, jadi kalender yang baik itu harus dengan hisab. Nggak bisa dengan ru'yah. Karena masa periode kalender ru'yah itu 30 hari aja. Sebulan aja untuk menentukan bulan berikutnya kada bisa. Tunggu dulu di akhir bulan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ru'yah tidak dapat menyatukan awal bulan secara global. Oke, kita jelaskan satu-satu. Di mana Al-Quran bicara bahwa hisab itu sebagai hal yang bisa kita gunakan dalam penentuan pelaksanaan ibadah. Kita bisa lihat di sini surah Ar-Rahman ayat 5 ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Ya, ini saya kira jelas ya disebutkan di sini. Ya, matahari, bulan ya, itu diatur oleh Allah secara cermat ya, sehingga tidak berbenturan begitu. Nah, dan keteraturannya itu tadi bisa dicatat ya. Dalam buku-buku astronomi ya, ada buku Ephemeris ya, pergerakan bulan, pergerakan matahari, dan itu bisa diperhitungkan ya. Nah, lebih jelas lagi kita bisa lihat surah Yunus ayat 5, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab." Dialah yang telah menjadikan matahari itu dhiya'an, bersinar ya, dan bulan itu nuran, bercahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab, dan ditetapkannya bagi bulan itu tempat-tempat manzilah-manzilah, fase-fase bulan gitu. Untuk apa itu? Nah, ini disebutkan dengan jelas kegunaannya. Lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Kegunaannya adalah dalam rangka untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Ini semangat Al-Quran. Nah, berikutnya kriteria wujudul hilal tadi yang ijtima, kemudian matahari terbenam ya. Lalu tadi ada ufuk. Ini Muhammadiyah memahami dari surah Yunus ayat 39 sampai 40 ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Ini menggambarkan fase-fase bulan. Dari bulan mati tadi, dari bulan sabit ya, mati sabit kecil, lalu nanti kembali ke sabit tua ya, seperti tandan yang tua ya, seperti pelepah kurma yang tua. Nah, ini menunjukkan fase-fase bulan dari satu ijtima ke ijtima berikutnya ya. Nah, kemudian di ayat 40-nya disebutkan juga di sini lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara ya. Dan tidaklah mungkin bagi matahari itu mendahului bulan. Ya, secara astronomi betul di sini ya. Matahari itu ternyata kecepatan pergerakannya lambat ya. Ya, dalam perhitungan astronomi itu 2 menit per jam. Menit sudut di sini ya. 2 menit per jam. Sementara bulan itu 36 menit per jam. Jadi lebih cepat bulan. Sehingga bulan bisa mengejar matahari. Ya. Ketika mengejar, ketika mengajar kan tuh ada berpapasan. Berpapasan itulah tadi disebut dengan kesegarisan atau disebut dengan ijtima tadi ya. Kemudian di berikutnya ada lagi walal lailu sabiqun nahar ya. Tidaklah mungkin bagi malam itu mendahului siang. Nah, di sini ada pemahaman bahwa batas siang dan malam itu adalah matahari terbenam. Tentu pemahaman wujudul hilal ini tadi dipahami dari ayat-ayat Al-Quran ya, dikonfirmasi dengan hadis
ditambahkan dengan kaidah-kaidah astronomi, perhitungan-perhitungan hisab tadi ya. Nah, bagaimana kalau ada ayat hadis yang bicara ini ya? Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Ya. Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihat hilal lagi maka beridul fitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan ya, menghalangi pandangan kamu maka istimasikanlah ya. Nah, ini memang bisa dipahami di sini ada metode ru'yah ya. Bisa juga dipahami di sini ada metode hisab, Pak. Tergantung nanti bagaimana pemahaman keagamaannya. Bagi penganut ru'yah ini dipakai sebagai dalil ru'yah. Ya. Bagi penganut hisab ini bisa juga dipakai. Ya. Nah. Kata ra'a di sini ada yang mengatakan ini bisa bermakna melihat dengan mata kepala, berarti ini ru'yah. Kan? Tapi bisa juga dimaknai dengan melihat dengan mata hati, melihat dengan ilmu pengetahuan, artinya hisab di sini. Ya. Kemudian ada kata di ujungnya pakdurulah, bila terlindung awan maka pakdurulah, maka takdirkanlah. Nah, kata pakdurulah ini bisa dipahami juga dengan kata hitunglah. Nah, di situ. Nah, dalam praktik Nabi, ya zaman Nabi menentukan awal bulan memang dengan ru'yah. Ya. Tapi ini para sahabat. Ya. Yang tercatat itu para sahabat yang melakukan ru'yah ini. Laporan dari hasil ru'yah disampaikan kepada Nabi. Nah, kalaupun itu ada perintah ru'yah, Muhammadiyah memahaminya digabungkan dengan hadis berikutnya. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Ya. Kata Nabi, kami ini adalah umat yang ummi. Ummi itu apa? Disebutkan oleh Nabi, ummi itu adalah la naktubu wa la nahsubu. Kami ini adalah umat yang tidak bisa menulis ya, dan tidak bisa melakukan perhitungan. Nah, jadi perintah pelaksanaan ru'yah pada zaman Nabi itu memang kondisi umat dalam posisi yang ummi tadi. Jadi Nabi tahu betul bahwa posisi umat memang belum mahir berhitung begitu, belum banyak yang mahir berhitung, maka yang paling mudah memerintah itu adalah dengan cara ru'yah. Sudah mau isya ini ya? Ya, sekali lagi tadi Muhammadiyah memahami itu tadi ya. Jadi perintah ru'yah itu karena ada keadaan ummi. Ketika keadaan umminya hilang, sekarang umat sudah bisa melakukan baca tulis, bisa melakukan perhitungan, maka perintah itu menjadi tidak ada lagi ya. Diganti dengan semangat Al-Quran tadi, hisab ya. Ya, mungkin saya percepat saja ya. Metode ru'yah tidak dapat membuat kalender dengan baik. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa sekali lagi di antara dua pilihan ru'yah dengan hisab, ternyata untuk membuat kalender yang baik itu dengan hisab ya. Dan ini sudah beberapa kali pertemuan pakar ahli hisab, ahli falak. Yang paling bagus dalam penentuan awal bulan ya, kemudian dituntaskan dalam 1 tahun ya, 12 bulan itu pakai metode hisab ya. Berikutnya juga ru'yah tidak bisa untuk menyatukan kalender Islam secara global ya, karena ya ada bagian bumi yang nanti terlihat hilal, ada bagian bumi yang tidak terlihat, sehingga bumi menjadi ada yang melihat berarti kan awal bulan, yang tidak melihat berarti tidak awal bulan, akhirnya tidak bersamaan ya. Nah, Muhammadiyah saat ini juga mengembangkan ya, mengkaji kalender Islam global, karena ada permasalahan ini
Kalau metode-metode ini masih bersifat lokal, maka ketika disatukan secara global itu akan sulit. Maka Muhammadiyah ya, sejak Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 itu memutuskan mengamanahkan kepada pimpinan Majelis Tarjih Pusat ya untuk mengkaji ulang bagaimana penerapan kalender Islam global, dan ini sudah ditawarkan oleh Turki ya di tahun 2016. Muhammadiyah sudah menguji cobakan ini, dan ini terus mensosialisasikan ke masyarakat ya, ke pimpinan masing-masing wilayah. Oke, terakhir bagaimana prediksi awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ya. Nah, untuk Ramadan ya, ijtimanya terjadi pada Jumat 1 April. Tadi ijtima ya. Jam 14.24. Kemudian matahari terbenamnya 18.28. Ini berarti menunjukkan bahwa ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Dan pada saat matahari terbenam, bulan tingginya 1,6 derajat di atas ufuk. Jadi kalau begitu, pada sore hari Jumat 1 April itu kriteria wujudul hilal yang 3 syarat tadi itu terpenuhi. Maka besok hari tanggal 2 April ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan. Ya. Oke. Berikutnya untuk Syawal ya. Syawal ijtima terjadi 1 Mei ya. Dan jamnya jam 4.28 dini hari. Pada saat matahari terbenam, bulan tinggi sekali Bapak Ibu. Tingginya 4,4 derajat ya. Nah, sekali lagi ini juga terpenuhi kriteria wujudul hilal. Bulan sudah wujud di atas ufuk, tinggi sekali 4,4 ya. Nah, dengan demikian maka 1 Syawal itu jatuh pada besok harinya, dari 1 Mei jadi 2 Mei ya, 2 Mei. Terakhir ya, untuk Dzulhijjah ijtima'nya itu terjadi 29 Juni ya, pukul 10.52 ya, dan ini terjadi sebelum matahari terbenam. Tinggi bulannya 1,8, juga sudah wujud juga di atas ufuk ya. Berarti 1 Dzulhijjah nanti jatuh pada 30 Juni ya. Tapi sekali lagi ini tadi tidak dalam pengertian bisa dilihat. Tapi secara hukmi sudah wujud di atas ufuk, ada itu di atas ufuk ya. Nah, dengan demikian maka pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat ya, penentuan 1 Ramadan ya, 2 April, 1 Syawal 2 Mei, 1 Ramadan 2 April, 1 Syawal 2 Mei, 1 Dzulhijjah itu 30 Juni, dan Idul Adhanya berarti 9 Juli ya. Bagaimana Bapak dan Ibu Kementerian Agama ya. Kementerian Agama memakai dahulu kriterianya imkanur ru'yat ya, kriteria imkanur ru'yat. Apa yang maksudnya imkanur ru'yat itu? Kriteria yang memungkinkan hilal itu bisa dilihat. Dahulu kriterianya tingginya 2 derajat, tingginya 2, kemiringan dengan matahari itu 3 derajat. Nah, tapi mulai Februari kemarin ada surat ya, edaran untuk mensosialisasikan kriteria baru. Berapa tingginya? Tingginya lebih tinggi lagi, 3 derajat nah, tingginya, kemudian kemiringannya itu 6,4. Jadi rupanya yang tingginya 2 kemarin itu direvisi lagi. Nah, dianggap ya kurang valid. Dianggap kurang valid, tingginya 2 itu diubah menjadi tingginya 3. Jadi memang semakin jauh Bang dengan ufuk itu, semakin jauh dengan wujudul hilal. Ya. Bagaimana dengan NO? NO dia menggunakan ru'yah sebagai penentu ya, awal bulan ya.
Apakah menggunakan hisab juga? Menggunakan hisab juga. Cuman hisab digunakan hanya sebagai alat bantu dalam pelaksanaan ru'yah. Ya. Nah, kalau pakai ru'yah, maka sekali lagi tadi awal bulannya kada bisa ditentukan sekarang. Awal bulannya di tanggal 29 sore hari. Pas maghrib itu terlihat apa tidak? Kalau terlihat besok tanggal 1, kalau tidak terlihat maka besok itu menggenapkan bulan yang sebelumnya. Tanggal 1-nya ditunda lusa. Nah, kalau kita bandingkan dari tiga ormas dan Kemenak ini, ya, Ramadan itu 2 April menurut Muhammadiyah, ya. Tapi kalau Kemenak dengan kriteria baru, karena tadi tingginya berapa Bapak Ibu? Tingginya tadi 1,6. Berarti ini di bawah 3. Karena di bawah 3, maka tidak mungkin, ya, tidak terpenuhi, ya. Maka lusaknya, jadi Ramadannya 3 April. Nah, untuk yang Syawal bagaimana? Tingginya tadi 4,4 tadi. Berarti kriteria Mabim yang 3 derajat itu terpenuhi. Jadi Idul Fitrinya insyaallah bersamaan. Bagaimana dengan Zulhijjah? Zulhijjah tadi tingginya 1,8 ya. 1,8. Ini di Banjarmasin yang ini. Wilayah Sumatera itu 2 derajatan tingginya. Kalau tingginya 2 derajat, pakai kriteria baru yang 3 derajat juga tidak terpenuhi, sehingga ini juga terjadi perbedaan. Prediksi kita terjadi perbedaan antara ketetapan Muhammadiyah dengan Kemenak. Ya, 1 Zulhijjahnya. Dan Idul Adhanya ini menjadi 10 Juli. Ya. Ya, apa yang menjadi perbedaan, penyebab perbedaan ini? Yang pertama ya pemahaman keagamaan tentang metode yang digunakan, ya. Muhammadiyah menggunakan metode hisab, ya, sementara yang lain menggunakan ru'yah. Kemudian yang kedua sama-sama hisab, ya, tapi kriterianya berbeda. Ada yang kriterianya yang penting secara hukmi ada sudah di atas hukum. Ya, diyakini sudah ada di atas hukum. Tapi ada yang mengharuskan harus pakai kriteria yang memungkinkan bisa dilihat. Berapa yang mungkin itu? Tadi awalnya 2 diubah nih jadi 3 ulang. Nah, itu. Ya. Bagaimana dengan Nahdlatul Ulama? Sekali lagi Nahdlatul Ulama belum bisa kita prediksi karena menunggu hasil ru'yah. Demikian sekira penyampaian saya mengenai hisab Muhammadiyah dan kemungkinan berbeda. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa memaklumi begitu. Mudah-mudahan juga kita bisa meyakini putusan yang ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis ini ditambah dengan ilmu astronomi, ya, menambah keyakinan kita. Kalau terjadi perbedaan, ya kita toleran lah kira-kira. Mudah-mudahan aman-aman saja kira-kira begitu Pak. Baik, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.